Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan satu pernyataan yang sangat indah, dan kita berharap mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar dari beliau. Beliau menyampaikan, wallahi demi Allah, mabtulitu, aku tidak pernah diuji bibaliyatin, dengan satu bencana, dengan satu musibah, dengan satu cobaan, illa wa kana lillahi alayya minha arba'u ni'ami, kecuali Allah telah menyediakan 4 kenikmatan bagiku, maka tidaklah pernah aku diuji, kecuali setiap kali diuji selalu aku bersyukur 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak dan ibu jamaah, para wali santri dan anak-anak ayah yang banin yang banat, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat sehat itu, amin. Karena banyak orang sakit yang mengatakan saya sedang diuji dengan sakit, betul. Tapi sedikit orang sehat yang mengatakan saya sedang diuji dengan sehat, betul nggak? Padahal sakit dan sehat sama-sama ujian, betul. Sehat dan sakit sama-sama ujian, betul. Kedua-duanya ujian. Bahkan banyak orang yang lulus diuji dengan sakit, dan juga banyak orang yang gagal diuji dengan sehat. Orang miskin yang mengatakan saya sedang diuji dengan kemiskinan saya banyak. Tapi orang kaya yang mengatakan bahwa saya sedang diuji dengan kekayaan saya itu sedikit. Padahal kemiskinan dan kekayaan dua-duanya adalah ujian. Banyak orang yang diuji dengan kemiskinan lulus, dan banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Betul apa betul? Makanya hari ini kita sehat, kita bersyukur. Jangan sampai menjadi orang yang kufur, karena Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih untuk semua hambanya yang kufur nikmat. Kita ucapkan dengan kalimat syukur terbaik, alhamdulillahi rabbil. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengkisahkan satu hikayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang, yang 3 orang itu masing-masing mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Yang pertama, orang yang pertama ini dapat ujian kulitnya semuanya diserang penyakit kurap. Bahasa Arabnya baros, kurap. Sehingga orang-orang menjauhi dia, takut kena wabah penyakit kurap ini. Orang yang kedua diuji oleh Allah, dia nggak punya rambut, dari ujung sampai ujung nggak ada rambutnya, kepalanya botak. Mana yang botak ini? Buka pecinya. Nah, ini lumayan masih ada rambutnya nih. Nah, ini sama sekali nggak ada rambutnya, bahkan kulit kepalanya itu bentol-bentol menjijikkan. Ini ujian orang yang kedua. Dan yang ketiga diuji dengan dia tidak bisa melihat, matanya buta. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengutus satu malaikatnya untuk menemui 3 orang ini. Orang yang pertama yang diuji dengan penyakit kurap di sekujur tubuhnya didatangi oleh malaikat. Apa kata malaikat? Wahai saudaraku. Malaikat ini menjelma jadi manusia. Dia bilang, wahai saudaraku, kalau Allah akan memberikan engkau sesuatu, kira-kira hal apa yang ingin engkau panjatkan kepada Allah? Orang ini mengatakan,
saya ingin Allah sembuhkan dari penyakit kurap saya, sehingga wajah saya kembali ganteng dan orang-orang tidak lagi menjauhi saya. Nah, kemudian malaikat yang menjelma manusia ini mengusap sebagian kulitnya, biidznillah sembuh, ganteng lagi, gagah lagi. Kemudian malaikat ini tidak lantas pergi. Apa kata malaikat? Wahai saudaraku, saat ini engkau sudah ganteng, sudah gagah. Harta apa yang ingin engkau miliki, wahai saudaraku? Zaman dulu, harta kekayaan orang zaman dulu itu adalah binatang ternak. Jadi orang yang pertama ini, yang tadi kurap sudah sehat ini, dia mengatakan, kalau boleh saya minta, saya pengen punya unta, al-ibil. Kemudian dikasih unta yang bunting. Dikasih unta yang bunting. Kalau unta mah bunting. Kalau ibu-ibu, masa bunting? Hah? Bumil, ibu hamil atau sedang mengandung. Jangan kamu bilang, mah mama lagi bunting bukan? Jangan. Yang kedua, didatengin lagi nih orang yang kepalanya botak, ditanya, saudaraku, kalau ada satu permintaan yang boleh diwujudkan oleh Allah, kau mau apa? Kalau boleh, saya pengen punya rambut kayak orang-orang tuh, biar saya juga bisa disukai oleh teman-teman saya. Diusap kepalanya, tumbuh rambutnya, ganteng gagah. Kemudian malaikat ini menawarkan tawaran sebagaimana ditawarkan kepada manusia yang pertama itu. Wahai saudaraku, kalau kau boleh minta sesuatu, apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya ingin sekali punya sapi. Dikasih sapi yang sedang bunting. Orang ketiga didatangi lagi sama malaikat. Saudaraku, kau ini buta? Iya. Kalau kau mau minta, Allah akan kabulkan satu permintaan. Kau minta apa? Saya minta untuk bisa melihat, biar saya bisa melihat keindahan dunia. Diusap matanya, sembuh, dia bisa melihat. Kemudian malaikat itu mengulang tawaran sebagaimana disampaikan kepada orang pertama dan kedua. Wahai saudaraku, kau sudah bisa melihat sekarang? Iya. Kalau begitu, kalau Allah ingin berikan engkau sesuatu, kau pengen apa? Saya ingin punya al-ghanam, kambing. Ya sudah, dikasih kambing yang sedang bunting. Maka tiga orang ini hari itu menjadi sehat, dan hari itu punya sapi yang sedang bunting, punya onta yang sedang bunting, dan punya kambing yang sedang bunting. Ditinggal nih sama malaikat. Dibiarkan selama beberapa tahun, dan rupanya orang pertama ini berkah rizki dari Allah itu, untanya sudah beranak pinak, bahkan dia punya peternakan unta sebanyak satu lembah. Orang yang kedua, karena berkah rizki dari Allah, dia saat ini menjadi peternak sapi, dan dia punya sapi sebanyak satu lembah. Orang ketiga, karena berkah rizki dari Allah ini, dulu dia miskin, sekarang dia punya peternakan kambing. Kambingnya nggak tanggung-tanggung, sebanyak satu lembah. Allah kemudian utus lagi malaikat yang tadi ini untuk turun menemui ketiga orang ini. Orang pertama yang punya peternakan unta itu ditanya, wahai saudaraku, ini malaikat menjelma jadi orang miskin, bolehkah aku minta satu saja, satu ekor dari untamu, karena aku tidak punya penghasilan dan tidak punya harta sama sekali. Apa kata orang yang sudah jadi juragan onta ini? Kata dia, oh enggak, ini onta ini hasil jeripayahku, saya peras keringat banting tulang berjuang, ini hasilnya. Kalau kau pengen usaha sendiri sana. Sedih nih malaikat, pergi ke orang kedua. Wahai saudaraku, sekarang sapimu banyak. Iya. Kalau gitu boleh nggak? Saya ini miskin, nggak punya harta, nggak punya kekayaan, saya minta satu ekor saja dari sapimu, boleh? Kata orang yang kedua, oh enak aja, ini hasil jeripayahku, kalau kau pengen punya seperti ini, usaha sendiri sana. Diusir nih kedua kalinya. Yang ketiga, dia datang kepada orang yang tadinya buta. Wahai saudaraku, banyak sekali ini kambing milikmu. Iya, alhamdulillah. Boleh nggak saya minta satu ekor saja untuk aku pelihara, biar aku juga bisa mengikuti jejak suksesmu. Apa kata orang ketiga ini? Oh silahkan, kau butuh 1, 2, 3, 4, 5, jangankan 5, 10, kau ambil seperlunya boleh. Kau pengen 20, 30 ambil boleh, asal kau manfaatkan. Sebab harta ini adalah hanya titipan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian malaikat ini pergi. Semakin kayalah orang yang ketiga ini, juragan kambing. Orang yang pertama dan yang kedua diuji dengan onta-ontanya mati semua, dan sapi-sapinya mati semua, dan dia dikembalikan penyakitnya, kurap lagi, kudis lagi, kepalanya nggak ada rambutnya lagi.
Orang pertama, orang kedua sukses melewati ujian kemiskinan, tapi dia tidak sukses melewati ujian kekayaan. Orang pertama, orang kedua sukses diuji dengan sakit, tapi mereka tidak sukses diuji dengan sehat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan satu pernyataan yang sangat indah, dan kita berharap mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar dari beliau. Beliau menyampaikan, wallahi demi Allah, mabtulitu, aku tidak pernah diuji bibaliyatin, dengan satu bencana, dengan satu musibah, dengan satu cobaan, illa wa kana lillahi alayya minha arba'u ni'ami, kecuali Allah telah menyediakan 4 kenikmatan bagiku, maka tidaklah pernah aku diuji, kecuali setiap kali diuji selalu aku bersyukur 4 kali. Bersyukur berapa kali? 4 kali. Awaluha, yang pertama, saya bersyukur yang pertama. Kenapa? Id lam takun fi dini, saya bersyukur ketika mendapatkan musibah, sepanjang musibah itu tidak menimpa agamaku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sahabat pemberani. Yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah, ngumpet-ngumpet tengah malam, takut ketangkep, takut dibunuh. Umar ketika akan berhijrah ke Madinah, siang hari bolong, keliling mengelilingi Ka'bah, tawaf, sholat 2 rakaat di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Salam, berdiri beliau tuh, pidato. Sekalian tokoh-tokoh Quraisy Mekah, dengar baik-baik. Umar Ibn Al-Khattab hari ini akan pergi menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, berdiri di hadapan saya, halangi langkah saya untuk menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Kira-kira ada yang berani nggak gitu? Ada. Umar bin Khattab ini berteriak di satu bukit, terdengar di bukit yang lainnya. Berteriak di balik bukit, suaranya sampai ke balik yang lainnya. Ini Umar bin Khattab tidak pernah takut kepada siapapun, tapi yang selalu dia takutkan adalah ketika mendapatkan musibah atas agamanya. Apa contohnya? Satu hari Umar bin Khattab terlambat sholat zuhur berjamaah. Apa sebab? Sebab beliau baru selesai memandikan kudanya. Anak-anak ya, ketahuilah bahwa tidak ada sahabat Nabi yang tidak menginginkan kudanya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kudanya Umar bin Khattab adalah kuda yang sangat istimewa, kuda pilihan, kuda perang, gagah, kuat, mahal. Umar ibn al-Khattab terlambat sampai di masjid, imam sudah salam. Diikatlah ini tali kekang kuda itu, kemudian dia masuk ke masjid. Beliau menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, jangan ada di antara kalian yang keluar masjid ini kecuali Umar ibn al-Khattab sudah selesai salatnya. Salatnya, sahabat nggak ada yang berani keluar, tidak ada satupun sahabat yang berani beranjak. Selesai salat, Umar berdiri. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menginginkan kuda kesayanganku itu? Semua angkat tangan. Saya wahai Umar, saya wahai Umar, saya wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, ketahuilah kuda itu yang hari ini membuat saya terlambat menjalankan salat berjamaah bersama imam. Silahkan diambil. Yang tadinya angkat tangan diturunin tuh pelan-pelan tangannya. Gak ada yang berani ngambil satu orang pun. Ini kenapa? Karena sahabat itu paham betul musibah yang menimpa agama jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia dan harta kita. Yang kedua, Umar bin Khattab menyampaikan, wathani idlam takun a'zamu minha, saya bersyukur ketika saya mendapatkan satu musibah karena saya tahu sesungguhnya Allah bisa saja memberikan musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang saat ini sedang aku alami. Ada yang punya utang 1 juta, mesti bersyukur Allah bisa bikin kita utangnya jadi 5 juta. Alhamdulillah. Orang lain ada yang utang 5 juta, kita mah cuman utangnya 1 juta. Ada yang utangnya 10 juta, alhamdulillah. Karena ada orang yang utangnya sampai 100 juta dan Allah bisa saja membuat utang kita menjadi 100 juta. Dan sering kali begitu ibu-ibu, orang kalau sedang utang ini nggak sadar
Kok sekarang utang saya jadi 10 juta, padahal kayaknya 2 bulan yang lalu ini utang saya baru 1 juta. Kenapa bisa terjadi? Karena kebanyakan kita kalau utang itu, punya utang selalu berpikir, saya utang kemana lagi nih buat nutup utang ini. Jadi gali lubang tutup empang, karena nggak pernah tertutupi, selalu lebih besar, selalu lebih dalam, itu utang. Jadi kalau yang sedang punya utang, pertama niatkan untuk tidak pernah berutang lagi. Insya Allah pelan-pelan selesai kita doa, mudah-mudahan yang hadir yang punya utang, pulang utangnya lunas, amin. Yang ketiga, idlam takun muharramar ridha. Saya bersyukur ketika saya mendapatkan musibah, sepanjang musibah itu tidak menghalangi keridhaan Allah kepadaku. Banyak hari ini orang yang merasa sedih, curhat, update status, mengeluh, tapi ketika ditanya apa masalahnya, rata-rata semua adalah masalah dunia. Gak ada yang datang curhat ke ayah, ayah sedih ayah, kenapa? Semalam saya nggak bisa tahajud. Anu gitu ayah, ayah. Sama sekali tidak ada. Karena menurut kita ujian itu adalah sesuatu yang buruk, dan musibah dan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Padahal boleh jadi di mata Allah kebahagiaan yang hari ini sedang kita nikmati adalah sesuatu yang buruk, dan musibah yang hari ini sedang kita alami boleh jadi di mata Allah baik. Karena kapan lagi sholat kita bisa khusyuk kecuali ketika kita mendapatkan musibah dan kesulitan hidup. Yang keempat, Sayyidina Umar mengatakan, idlam takun warrami'u inni arjus thawab alaiha. Saya senang, bersyukur ketika mendapatkan ujian, karena saya berharap mendapatkan pahala dari ujian yang Allah berikan kepada saya. Karena tidaklah bernilai pahala seseorang yang mendapatkan musibah meskipun hanya tertusuk duri saja, apalagi yang musibahnya dengan sakit, kehilangan rumah, kehilangan harta yang disayangi, kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga, difitnah orang, dimusuhi sama orang, dikucilkan sama orang. Tidak ada yang lebih besar daripada musibah yang menimpa agama kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari hikmah ini, dan mudah-mudahan siapa saja yang sampai malam hari ini masih berada dalam ujian dan belum keluar dari kegelapan masalah rumah tangga atau masalah hidup kita, mudah-mudahan segera Allah berikan jalan keluar terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.